bersukacita hari ini ya. Amin. Amin. Bergembira hari ini kita ketemu lagi di tim doa Galilea Blessing Ministry. Semua wajah-wajah penuh sukacita cerah semua hari ini. Kita gembira karena Roh Kudus Banyak berkarya. diberkati, betul Pak. Karena Roh Kudus hadir selalu di tim doa Galilea Blessing Karena Ministry. urapan dahsyat di Galilea Ministry. Ya, puji Amin. nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita akan satu dalam doa, kita akan memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur ya Bapa. Engkau masih membentengi kami, perlindungan-Mu ada pada kami ya Bapa. Puji syukur atas berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Engkau berikan kesehatan kepada kami semua yang sore hari ini hadir di tim doa Galilea Blessing Ministry ya Bapa. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik ya Bapak kepada kami Bapak. Amin. Bapak, saat ini Bapak kami menyerahkan ya Bapak acara ini dari awal pertengahan akhir Bapak. Amin. Engkau tutup bungkus acara ini Bapak agar semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Amin. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapak. Wahyu-Mu turun atas beliau ya Bapak. Itu juga kami Bapak. Engkau berkati ya Bapak kami, urapi kami juga ya Bapak. Agar kami selesai Jum ini Bapak mendapatkan kelegaan dan mendapatkan jawaban doa daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Segala pujian dan syukur kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian. Silakan, Pak. Dicintai Tuhan, kita semua disertai Tuhan, kita pun diberkati Tuhan. Sepakat bilang amin. Dan kalau Tuhan memberkati tidak hanya sampai pribadi, lepas pribadi saja, tapi sampai anak cucu kita, keturunan kita, semua diberkati dan dicintai Tuhan. Sepakat bilang amin. Jabatan kiri kanan bilang sampai anak cucumu, kita semua dicintai dan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Angkat suara lebih kuat lagi untuk Tuhan. Dia memberkati engkau dan saya. Bapak Ibu sendiri nyanyi, katakan begitu kepada kita di mana-mana. Menjadikan kaya dan merendahkan semua yang berbahagia. Angkat tanganmu dua-duanya, katakan berbahagia orang yang percaya, pasti akan mengenali firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama angkat suaramu, katakan begitu besar kasih kepada kita diberkatilah kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, orang-orang yang berbahagia mana? Angkat tanganmu tinggi. Berbahagia bagi orang yang percaya, cucunya pasti tidak akan mengisah.
Ucapkan lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang berbahagia tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Oh, luar biasa sore hari ini lagunya. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya tidak akan meminta-minta. Pasti diberkati. Tim doa Galilea Blessing Ministry. Amin. Amin. Baik, saya persilakan Bunda Yuni untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Yesus, pada sore hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Suaranya hilang ya? Ibu Yuni, nggak kedengaran suaranya? Ya, suaranya hilang. Oke, Ibu. Ya karena Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Karena Kau Allah yang baik. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah Engkau yang ambil alih acara ini semua Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bunda Yun. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Ril untuk kesaksian pujian. Real? Bro Ril, Ya. kesaksian pujian. Silakan. Oke. Ya, Real ini selalu siap memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Satu dua. Selamat sore, selamat beberapa. Shalom dan Shalom. kesempatan ini memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu yang berjudul Kalakul Cari Damai. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dan aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dan aku cari ketenangan, hanya ku tenang dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Di dalam badai datang kepada kita, walau hidup penuh tantangan, hanya Tuhan Yesus yang menolong kita dan menghibur kita. Dialah satu-satunya jawaban bagi hidup kita. Amin. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk yang sharing doa. Ya, dari Pak Sastra aja dulu. Silakan Pak Sastra. Ya, wah ini mau kasih yang sukar ini. Oh, jangan dong Pak. Ya, saya mau kasih ayat saja ya. Nanti kita ini kan, nanti kita bahas. Maksudnya saya kasih ayat supaya kita bisa berkhotbah. Pendahuluannya seperti apa, isinya apa, benang merahnya apa, kesimpulannya apa. Jadi satu ayat itu tidak menyeberang jauh gitu. Jadi poinnya itu apa? Kecuali kita berkhotbah suka-suka. Ya kalau suka-suka itu ya semua bisa. Dari Kejadian sampai Wahyu bisa keluar. Tapi kalau khotbah yang bagus itu apa poinnya kita di situ ya. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul ayat 4 sampai 13. Poinnya apa sih dari ayat ini? Ya. Coba diambil dulu, saya baru ngambil ini karena saya pikir sebentar. Pasal berapa Pak? Kisah Para Pasal 4 sampai 13. Kisah Para Rasul, sebentar saya bacakan dulu. Kisah Para Rasul 8. Nah, ini sudah dapat ini. 8 ayat 4 ya, ayat 4 nah sampai 13 ya. Saya bacakan panjang ini. Tapi ini bagus ini. Nanti, ya, siapa mau baca? Silakan baca. Oke, saya baca. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Judulnya Filipus di Samaria. Ya. Mereka yang tersebar itu menjala seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberikannya itu. Ayat 7. Sebab dari banyak
Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat 9. Seorang yang Cukup bernama... sampai halo. Ya. Cukup sampai di situ aja, sampai 8 aja. Oke. Ya, sampai 8 saja. Silakan. Ya. Kalau nanti berkhotbah, yang dikasih topiknya apa dari perikop ini? Nah, topiknya dulu. Siapa ngasih topik? Misalnya Ibu Tina mau khotbah. Dari ini topiknya apa? Jadi khotbah itu ada 4. Ada expository, ada topikal, ada tekstual, ada autobiografi, ada yang campuran, ada 5 macam Itu khotbah. memberitakan Injil ceritanya. Ya, tapi kalau gitu Ibu PB temanya mau kasih apa? Menjala seluruh negeri. Boleh. Menjala. Nanti masing-masing bisa memberi tema. Kalau sekarang dibaca, teksnya dibaca dulu, itu namanya khotbahnya tekstual. Ya, namanya tekstual. Tetapi kalau disebutkan temanya dulu, nama khotbahnya topikal. Jadi sebutkan kita tentang penginjilan. Saya kasih tema tentang penginjilan. Itu berarti topikal. Baru baca ayatnya. Tetapi kalau ayatnya dibaca dulu, itu khotbahnya namanya tekstual. Nah, kemudian kalau dibaca satu perikop ini tidak menyebutkan topik atau topiknya, nama khotbahnya expository. Jadi satu-satu ayat diterjemahkan. Nah, kemudian kalau autobiografi itu ya bebas saja. Ya, kira-kira. Oke, silakan kasih sekarang respon apa sebetulnya dari ayat ini. Apa sebetulnya isinya, intinya apa? Ya, silakan. Satu ayat. Kisah Para Rasul berapa? 8 ya? Kisah Para Rasul 8. 8 ya. Oke. 4 sampai 8. Jadi kalau saya konteks saya adalah buah manis dari penganiayaan, ya. Bro Dani kasih tema apa? Buah manis daripada penganiayaan. Wah, mantap. Boleh apa saja. Nanti disesuaikan. Nanti ini kalau dikhotbahkan bagus benar loh. Ya, silakan. Menjala seluruh negeri kan. Ya, gantian dulu yang pertama. Ibu Lydia pimpin, Bu Lydia. Ya, Ibu Lydia yang pimpin, Bu Lydia. Ya. Siapa selanjutnya? Ibu Lydia? Enggak kedengaran suaranya? Ya, belum dibuka. Selanjutnya saya persilakan Bunda Yen untuk sharingnya dari bacaan tadi, Bunda Jen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ambil dari sini. Filipus Kisah Para Rasul 8 ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita kota itu. Yesus penyembuh semua penyakit. Matiin dong saya, tadi sengaja. Aduh maaf ya, sorry ya, ini Pak Haryadi. Yesus penyembuh segala macam penyakit, bukan hanya satu macam penyakit. Orang semua disembuhkan, macam-macam disembuhkan. Ada orang timpang disembuhkan, orang yang kerasukan, ya. Orang yang banyak juga orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu.
Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Dia tidak pilih kasih dan tidak pilih satu macam penyakit. Semua macam penyakit. Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dia tidak pilih kasih. Ya, orang susah, orang kaya, semua Tuhan sembuhkan. Di sini sampai semua orang sukacita di kota itu karena melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, semua disembuhkan. Jadi kuasa Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Dan kerasukan setan juga, roh-roh jahat Tuhan sembuhkan. Haleluya, amin. Topiknya tadi Tuhan Yesus penyembuh segala macam penyakit. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bunda Jen. Selanjutnya saya persilakan Sis Dita. Selamat sore semuanya. Oke. Kalau Dita, pemberitaan tentang Mesias dalam kota itu membawa satu sukacita yang luar biasa. Jadi waktu Filipus di ayat yang kelima ya, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi di dalam kota itu Filipus menceritakan tentang Mesias, bukan hanya tentang teorinya ya, bukan hanya pengajarannya, tapi juga perbuatan-perbuatannya. Dia menyembuhkan, dia mentahirkan orang-orang yang sakit. Jadi seluruh isi kota, dalam kota itu bersukacita. Itu aja sih Bu. Ya, mungkin saya ya Bu Lydia ya. Jadi kalau kita baca kisah para rasul ini, kita nggak bisa lepas dari konteks dari kisah para rasul. Kita mulai dari ayat 8 ayat 1 ya, mengenai disebutkan bahwa di perikopnya adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia masuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Nah ini yang kemudian kita lihat di ayat 4 itu adalah ayat 8 ayat 4. Itu akibat penganiayaan itu, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil ya. Jadi kita lihat di sini pasal ini berbicara tentang terjadinya penganiayaan terhadap umat Kristen, anak-anak Tuhan. Nah, dengan penganiayaan itu mereka dipaksa ya untuk pergi tersebar kemana-mana, dan disitulah terjadilah penginjilan, terjadi KKR yang luar biasa. Mereka memberitakan Injil, dan dalam pemberitaan itu mereka disertai dengan tanda-tanda heran, mujizat, di mana banyak orang disembuhkan, banyak orang dijamah ya. Kita lihat dalam kisah para rasul ayat 8 ini ya. Maka di situ dikatakan bahwa banyak orang-orang ahli sihir itu semua juga dijamah ya oleh Tuhan, dan mereka orang-orang yang mendengarkan Injil ini takjub ya terhadap apa yang disampaikan oleh khususnya di sini Filipus ya, bersama murid-muridnya ya, memberitakan tentang kabar baik ini. Dan ini diawali dari penganiayaan ya, penganiayaan di mana mereka dianiaya dan mereka dipaksa ya untuk tersebar dan menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan inilah terjadi suatu kebangunan rohani. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu digoncang oleh Tuhan, dan dengan masalah atau goncangan itu ya, sebetulnya kita anak-anak Tuhan harus meresponnya ya, bahwa Tuhan punya maksud rencana yang indah ya. Dengan goncangan itu justru Tuhan mereka tersebar. Nah demikian juga kalau konteks yang sekarang ini ya, situasi pandemik ini ya, justru saat ini kita juga dipaksa oleh Tuhan ya untuk bukan hanya duduk manis saja, tapi bagaimana
justru dalam waktu-waktu ini kita bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya. Itu yang saya tangkap dari konteks kisah para pasal 8, ya. Dan kita baca 8 ini adalah diawali dengan penganiayaan. Ya, penganiayaan ini justru membuat terjadi terobosan, ya. Itu mungkin saya sampaikan. Ibu Tina mungkin nih. Ya, silakan. Saya dulu kali Pak, saya dulu. Oh, yo, silakan. Jadi Filipus ini datang ke kota Samaria dipakai Tuhan. Nah, jadi seperti kita nih saat ini. Nah, dia melayani, memberitakan Injil, melayani. Nah, dia ingin supaya kota Samaria itu mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ternyata di dalam dia memberitakan Injil, melayani ini, mujizat Tuhan terjadi. Jadi orang yang sakit sembuh dan orang yang kerasukan pun terlepas dari kuasa-kuasa gelap. Sehingga akhirnya kota Samaria itu banyak yang bertobat. Demikian dari saya. Selanjutnya disambung Bu Tina. Kalau Bu Tina, ya kalau saya sangat setuju dengan Pak Denny tadi. Kita harus lihat perikop sebelumnya, yaitu penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi kalau saya mau ambil, saya suruh khotbah ini, saya akan ambil judulnya penganiayaan menuai jiwa-jiwa. Itu yang saya ambil judulnya kalau menurut saya. Jadi penganiayaan yang sangat berat bagi jemaat di Yerusalem membuat para pengikut Tuhan Yesus itu tersebar, ya, tersebar ke semua daerah. Dan ketika mereka tersebar, mereka tidak tinggal diam, tidak ketakutan, tapi mereka terus memberitakan Injil di mana mereka berada. Dan apa akibatnya? Penuaian jiwa yang luar biasa. Orang-orang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi sehingga mereka menjadi diselamatkan, gitu. Ya, bagaimana dengan kita ketika Tuhan itu memaksa, bukan memaksa ya, Tuhan itu mengizinkan misalnya kesukaran yang tidak kita senang itu terjadi dalam hidup kita, seperti kayak pandemi sekarang ya, COVID gitu. Nah, itu membuat kita harus tinggal di rumah, tidak boleh pergi-pergi. Nah, kita juga dalam keadaan tinggal di rumah, kita bisa lebih dekat satu dengan keluarga. Kedua, kita juga menjadi suri teladan buat mereka dan memberitakan Injil kepada Yerusalem kita dulu. Mungkin Tuhan maunya begitu. Jadi kepada keluarga dekat kita dulu, sehingga keluarga dekat kita ini menjadi kuat, menjadi sungguh-sungguh, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita memberitakan, kita tinggal di dalam keadaan yang mengharuskan kita tinggal di rumah aja seperti sekarang ini, kita boleh tetap terus berhubungan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita ini keluar dari iman, bahkan ngomel-ngomel, kok jadi nggak enak ya, ada pandemi, kita nggak boleh kemana-mana. Tapi seharusnya kita ini bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan itu baik. Inilah saatnya kita mendekat kepada keluarga, memperbaiki, mungkin dulu kita kurang dekat, sekarang bisa lebih dekat, kita lebih mencintai keluarga kita, dan kita memberikan suri teladan buat mereka. Itu aja Pak Dani. Oke, Rio, Tarore. Silakan Rio. Dibuka mic-nya, Rio. Kalau saya ini, saya beri judul Filipus diutus Tuhan ke Samaria. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 8 ini menyatakan bahwa Filipus, bunyi apa ini? Filipus pergi ke Samaria ini untuk mengenalkan Mesias atau mengenalkan Tuhan
kepada orang-orang yang dikunjungi, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, Mesias itu, bisa mereka kenal. Dan dia berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, dan bisa menyembuhkan orang kerasukan dan juga menyembuhkan orang lumpuh serta orang-orang timpang. Jadi dia mendapat satu karunia khusus dari Tuhan untuk pergi menginjil atau untuk pergi menyembuhkan orang-orang yang belum kenal Yesus dan orang-orang yang sakit di Samaria. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Ya, siapa yang belum nih? Febe atau Pak Albert? Itu Pak Albert, Pak Albert di belakang. Ya, silakan Pak Albert. Ya, Tuhan. Shalom semua. Shalom, shalom. Firman Tuhan ini sebetulnya intinya itu penginjilan Pak Dhani dan teman-teman. Jadi secara eksegesinya bagaimana Tuhan memperlihatkan penginjilan yang luar biasa melalui Filipus itu. Ia tak pernah takut tanpa pamrih mau melayani, memberitakan firman Tuhan sampai ke daerah-daerah yang sebetulnya kalau di Samaria itu orang Samaria tidak mengenal Tuhan, mereka dianggap kafir itu. Karena itu Samaria itu bagian dari bangsa Israel, tapi dahulu banyak menyembah Baal gitu, menentang Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat Filipus berani menuju menjelajahi daerah Samaria yang bagi orang Yahudi dianggap orang kafir tuh. Di sini kita bisa melihat contoh yang luar biasa dari Tuhan kepada Filipus. Dia berani memberitakan Injil dan dia juga penuh kuasa yang dari Tuhan itu. Ya, Tuhan urapi dia dalam penginjilan sehingga di dalam dia memberitakan tentang Mesias banyak yang percaya, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kita mau menginjil, kita mau pergi ke daerah untuk menginjil, kita harus sudah punya kuasa, Pak. Kita harus minta urapan Tuhan. Kita mesti minta kuasa pengurapan dari Tuhan supaya tidak sia-sia pelayanan bahkan penginjilan kita. Mungkin hanya ini yang saya bisa tambahkan. Kesimpulan saya bahwa kuasa Tuhan itu menyertai penginjilan orang-orang yang mau rela memberitakan Injil tanpa pamrih. Artinya mati pun dia demi Injil. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati siapa, Pak. Ya. Oke, Pak Haryadi. Ya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya lihat bahwa murid Tuhan Yesus yang dimaksud di sini adalah Filipus itu memberitakan Injil di Samaria. Di sini dia memberitakan Injil disertai kuasa disertai kuasa daripada Tuhan Yesus, sehingga dia dengan pemberitaannya, dengan penginjilannya, Filipus melihat banyak tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Tuhan Yesus yang menyertai dia. Dan dari sini kita lihat bahwa roh jahat ya keluar dari roh yang ada pada mereka, dan juga banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi kuasa Tuhan Yesus di sini menyertai Filipus sehingga luar biasa orang-orang di Samaria itu menjadi bersukacita dengan pemberitaan Injil dan pemberitaan Mesias yang diberitakan oleh Filipus itu. Itu saja. Dia jadi Filipus ini memberitakan bagaimana kuasa daripada Yesus yang sanggup melakukan semua hal-hal yang luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati.
kasih Pak Haryadi. Ibu Yuni, silakan. Ya. Kisah Para Rasul 8 ya. Ayat 4 sampai 8. Wah. Ini kalau saya kasih tema nih yang sedikit bombastis sedikit lah. Mujizat masih ada. Kenapa? Karena Filipus ini bukan rasul loh. Filipus ini cuman diaken dan dia memberitakan Injil ke Samaria. Samaria ada orang-orang yang benar-benar yang memang belum percaya Yesus. Memberitakan firman dan di sana dengan tanda-tanda dan banyak orang yang bertobat. Menjadikan sukacita dalam negeri di dalam Samaria itu. Jadi karena apa terjadi mujizat? Karena Filipus itu semua dalam penginjilannya dia ini menginjil dengan tulus. Makanya mujizat dan tanda-tanda itu terjadi dalam penginjilannya dia. Karena dia apa? Filipus ini karena memang dia tuh cuman apa ya diaken ya dia tuh bukan rasul loh nih si Filipus ini. Dan dia bisa mengadakan mujizat tanda-tanda itu karena apa? Dia melakukan penginjilan dengan tulus. Dan dia tuh pergi ke orang Samaria yang jelas-jelas mereka adalah orang yang anti Kristus. Dia melakukan itu semua bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari kehormatan, tidak mencari pujian. Tapi dengan itu, semua tanda-tanda itu dengan nama Yesus, dia itulah menjadi saksi Kristus di Samaria. Sehingga terjadi banyak pertobatan, semua orang mengaku bahwa Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum ya? Dita ya? Dita sudah? Sudah ya? Oke. Pak Sastra berarti. Haleluya, luar biasa. Bu Juni belum, Pak. Hah? Juni Lili. Bu Juni. Sedikit aja Bu Juni, bebas kok. Bu Juni Lili. Ya, belajar. Ya, saya belajar dulu ya. Belajar. Saya melihat di sini Filipus itu memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. Berarti Filipus itu mau memberitahukan Tuhan Yesus datang kepada orang-orang di situ Samaria untuk bertobat dan memberitahukan mujizat-mujizat Tuhan yang bisa terjadi, yaitu segala penyakit, segala yang roh jahat semua dinyatakan. Itu aja. Makasih. Haleluya, luar biasa. Ibu Juni sudah mulai berani ini tampil. Seminggu lagi sudah khotbah. Seminggu lagi diundang khotbah nih Bu Juni. Ya, semua dari tim Galilea nanti bisa luar biasa karena kita akan belajar dengan kerendahan hati. Baik, dari perikop ini semua memberikan tafsir benar ya. Semua memberi tafsir benar karena tafsir itu berbeda-beda. Tapi intinya yang pas tadi memang Ibu Yuni sama Pak Albert. Ya, Ibu Yuni sama Pak Albert. Kenapa? Sama Pak Dani juga bagus. Sebetulnya kalau Pak Dani bawa ke ayat pertama. Sebetulnya kalau mau dibawa ke ayat 9 dan seterusnya dibawa. Karena di situ Simon itu si tukang sihir. Di sini ada tukang sihir yang luar biasa. Dia bertobat. Ya, baik saya kasih sedikit bahwa semua memberikan sesuai dengan tafsirnya, semua bagus. Sesuai dengan tafsir masing-masing karena tafsir itu kan berbeda-beda. Tetapi intinya adalah penginjilan yang penuh kuasa dilakukan oleh bukan nabi. Seperti di Galilea Blessing Ministry. Kita melakukan doa, kan kita termasuk penginjilan juga ini. Kita ini bukan
pendeta-pendeta kelas, kita orang-orang biasa. Kita orang-orang biasa, semuanya Betul. biasa, ya. Pak Tapi Sasto yang ya, mesti. kita orang-orang biasa dengan Yang bagus. kerendahan hati. Kita dengan kerendahan hati, kita dengan tulus. Ya tulus banget lah, jam 5 sudah nangkring, setengah 5 sudah nangkring. Itu kan kemarin saya bilang tanggapan tetangga apa? Apa-apaan Ibu Tina jam 5 sudah di depan laptop doa-doa, mau dapat apa? Kan orang-orang yang tidak pertobatannya kurang kan nanti ngomongnya begitu. Ya, tapi bagi kita itulah sebabnya kita diberi kuasa tiada tara. Gitu. Kenapa sekarang belum bisa kita membuktikan pendoa-pendoa Galilea belum punya kuasa tiada tara? Karena kita belum melakukan pelayanan tatap muka. Nanti kalau sudah pelayanan tatap muka, lihat saja Galilea Blessing Ministry kayak apa kuasa. Lihat saja. Amin, amin. Buktikan nanti di LP di mana nanti. Amin. Buktikan. Kenapa saya bilang begitu? Amin. Karena semua kita dengan kerendahan hati, tulus. Iya. Ya, kedua tidak pernah mencela, kita tidak pernah mencela, kita tidak pernah menyalahkan, kita tidak pernah orang lain bilang bodoh, karena kita bodoh semua. Yang pintar itu Tuhan Yesus. Ya. Jadi dari ayat ini yang pertama adalah tujuannya adalah penginjilan dengan penuh kuasa, di mana di situ terjadi pertobatan. Ya, terjadi pertobatan, kemudian terjadi kesembuhan ilahi, terjadi pelepasan kalau deliverance ya, terjadi pelepasan. Nah, kalau diteruskan ke ayat 12, 9 dan 13 tadi saya sebetulnya udah ngomong sampai 12, kalau 13 sampai 12 betulnya. Tapi sangat saya teruskan, kira-kira ada nggak nyambung ke situ? Itu maksud saya tadi. Jadi tidak saya sampaikan. Kalau disampaikan ke 9 sampai 12, dahsyat banget. Gitu ya. Tadi nggak saya sampaikan. Jadi saya ingin ada nggak sampai ke situ? Kira-kira seperti itu. Kemudian Filipus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita kalau berdoa di Galilea ini, semua saya melihat ya, saya rasakan sekali, semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua, tidak ada yang tidak. Ya, coba waktu berdoa saja kita sudah merasakan. Sampai kalau orang berdoa sampai menangis, berdoa sampai mencucurkan air mata, berdoa sampai merasa gemetar. Itu yang berdoa bukan kita. Itu yang berdoa Roh Kudus. Ya, ini saya lihat sudah semua begitu, sudah luar biasa. Apalagi Brodani ya, kalau Brodani ya sudah memang talentanya di situ gitu. Ya, kalau Brodani ini saya ajak pelayanan di LP wanita itu dengan puji-pujian aja setengah jam orang sudah berteriak-teriak semua. Jadi saya khotbah 10 menit orang sudah ya begitulah jamaahnya luar biasa. Ya, itu saja sebetulnya. Jadi di sini tujuannya adalah penginjilan. Penginjilan Filipus adalah orang biasa, ya tidak nabi, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dia diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nah, kita pun demikian, supaya kita punya kuasa dan penuh urapan, kita jangan pernah merasa hebat. Ya, jangan pernah merasa hebat. Tetap yang hebat adalah Tuhan Yesus. Itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kita selalu rendah hati. Tolong nanti para pendoa, nanti kalau sudah mendoakan orang terus sembuh dan lain sebagainya, wah jangan terus merasa, jangan. Ya itu Tuhan Yesus semua. Kita hanya alat saja, alat kita sebagai alat, dan kita terus merasa bahwa kita belum ada apa-apanya. Kira-kira itu aja. Saya kira ini sudah bagus sekali. Kita semua sudah saling merendahkan hati kita sehingga urapan semakin dahsyat akan terjadi oleh Galilea. Kita lebih baik sedikit sebanyak ini. Ini kalau yang datang 100 kita nggak bisa diskusi begini. Jadi sudah kayak gereja nanti. Ya. Nanti kalau sudah tatap muka,
misalnya KKR di mana, pelayanan di mana. Waduh, ini 11 Galilea Ministry yang hadir ini. Waduh, lihat aja nanti, super dahsyat. Waduh, keren, luar biasa. Itu aja Bro Dani. Nah, jadi saya mau Dia, tambahkan silakan. dikit kesaksian ya. Tadi saya hari ini saya masukkan mobil saya itu karena anak saya waktu kemarin bawa mobil kena banjir, kena sensor di bagian CO-nya. Nah kemudian saya bawa ke bengkel. Tadi pagi saya masukkan ke bengkel, kemudian saya pulang pakai online ya Grab. Kemudian siangnya saya balik lagi jam 2-an dan waktu itu saya naik Grab dan di Grab itu ternyata itu ada seorang anak muda yang bawa mobil dan disitulah tiba-tiba dorongan kuat Roh Kudus saya untuk memberitakan bersaksi tentang Tuhan. Ya, dalam waktu sengket itu perjalanan Pak Gadi mungkin hanya 10 menit ya. Tapi puji Tuhan, bersyukur waktu itu saya nyatakan tentang Tuhan kepada dia, kemudian saya kasih majalah Voice dan di situ waktu saya katakan itu saya cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya bilang kamu harus dia rupanya dia adalah orang Semarang dan sopirnya bukan sopir ya, pengendara ini adalah orang keturunan Chinese juga. Nah situ saya masuk, saya memberitakan kabar baik, saya ajak berdoa, saya ajak kamu harus berdoa dan saya bilang di dalam selalu dalam menjalankan tugas ini berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Dan di situ waktu itu saya sampaikan kabar baik itu, saya ajak berdoa di mobil sama perjalanan. Dia merasakan, saya lihat zaman Tuhan kepada anak muda ini dan saya bersyukur ya kita diberikan kesempatan ya untuk bersaksi di mana saja kita berada dan dia bersyukur dia minta lagi majalah Voice-nya untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya. Saya bawanya 3, hanya bawa 3 saya kasih semua. Saya bilang ini bagikan majalah Voice ini dan biarlah menjadi berkat. Nah inilah contoh kita semua ya, di mana saja kita berada ya, sebenarnya kita diberikan kesempatan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil ini kepada siapa saja yang kita ketemui ya. Jadi selalu berdoa, saya selalu pergi itu saya berdoa Tuhan, setiap hari saya berdoa Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang saya bisa dapatkan bisa menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang Tuhan punya rencana. Jadi itu mungkin biarlah Roh Kudus yang bekerja ya. Yang penting tugas saya adalah menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang saya temuin. Itu aja sih mungkin saya sampaikan. Oke, kembalikan Ibu Lydia. Siapa dong Haji? Tempat saya deh. Sekarang Ibu Lydia. Baik, selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Baik, saya persilakan Pak Dr. Haryadi untuk ya, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu ya sebelum itu. Apa tadi? Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali
melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah keempat sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terima kasih Pak Dhani, satu pujian yang indah bagaikan Raja Wali. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Saya persilakan Pak Dr. Haryadi mendoakan pemerintah. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika di sore hari ini kami para pendoa dari Galleria Blessing Ministry akan mendoakan semua teman-teman kami yang sedang mengalami sakit ataupun mempunyai masalah, dan juga kami juga akan mendoakan negara dan bangsa kami yang kami sangat cintai ini. Tuhan, biar Engkau berkati bangsa dan negara kami dari seluruh dari Sabang sampai Merauke. Juga Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa negara kami, bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden semua, para menteri, para anggota kabinet semuanya yang duduk dalam jajaran pemerintahan, biar mereka diberikan hikmat dan marifat untuk melaksanakan semua peraturan yang Engkau sudah tetapkan supaya bangsa kami ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang diselenggarakan di bangsa kami ini Tuhan, yang sudah hampir mencapai 75%, biar semua dapat berjalan dengan lancar dan semua
herd immunity berlangsung sebaik mungkin. Juga Tuhan untuk TNI Polri dapat bekerja sama ya menjaga keamanan di negara kami ini, karena Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Dan juga Tuhan, biar semua orang-orang yang mau mendemo, yang tadi katanya ini hari demo untuk menjatuhkan presiden kami, Engkau halau semua Tuhan, batalkan niat mereka Tuhan, biar mereka juga insaf bahwa Engkau sudah mengatur negara kami ini, Engkau sangat mengasihi negara kami ini, Engkau mengasihi bangsa kami ini semuanya Tuhan, supaya mereka yang mau mengacaukan itu, Engkau batalkan niat mereka yang jahat itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bunda Yen untuk mendoakan Pak Riel Tarore, Pak Yang Hok, Sis Pebe, dengan Pak Dudung. Silakan. Ya Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kami ada di Galilea Blessing Ministry. Kami bawa saudara-saudara kami ya Bapak kepadamu ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan, dokter di atas segala dokter, kami percaya Mata Riel pada saat ini Tuhan jamah yang kiri Tuhan sembuh dia total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat kesembuhan Tuhan sediakan untuk Riel Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Riel yang begitu setia Bapak di dalam melayani pekerjaanmu di Galilea Blessing ini. Terima kasih juga kami bersyukur, berterima kasih Pak Dudung Tuhan. Besok lusa kapan dia Tuhan akan dioperasi lututnya. Bapak Engkau dokter dari segala dokter. Pada saat ini Tuhan rawat, Tuhan jamah kaki lututnya. Kami percaya bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Pak Dudung sudah sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Kyonghok pada saat ini Bapak. Engkau tahu pasti Tuhan, kami percaya dia sudah sembuh total. Mujizat kesembuhan Tuhan Yesus berikan untuk dia. Kami percaya Bapak, mujizat sudah terjadi untuk Kyonghok Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan juga Febel lututnya semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kesehatannya Bapak kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Dokter di atas segala dokter. Kaki Febe juga Tuhan jamah. Sehat sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mujizat kesembuhan Kau berikan kepada yang sakit juga hari ini. Kami mengucap syukur Pak Surya juga Tuhan. Dia sudah sembuh hari ini. Pada saat ini Tuhan Kau rawat dia Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat kesembuhan untuk Pak Surya, keluarganya juga semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak. Biar besok dia Tuhan dapat ikut di Galilea Blessing ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bunda Yen. Selanjutnya saya persilakan Ibu Tina untuk mendoakan kita semua para tim doa. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Amen. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah yang maha baik dan Allah Engkaulah pencipta Tuhan segala mujizat. Kami percaya Tuhan saat ini di Galilea Blessing Ministry sudah terjadi mujizat-mujizat. Baik Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit semua sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah yang maha baik dan maha kasih. Tuhan saat ini kami membawa Tuhan
Tuhan, semua Tuhan para anggota dari Galilea Blessing Ministry. Tuhan yang tahu satu persatu, Tuhan yang memberkati dan menolong Tuhan. Apa keperluan kami Tuhan, Engkaulah yang memberi Tuhan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Pak Sastre, Ibu Yuni, maupun Tuhan putrinya Fani, Tuhan sudah menolong dan menopang mereka. Tuhan memberkati, memberi sehat dan kuat. Tuhan memberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan berkat yang berkelimpahan. Tuhan, untuk Stefani kami percaya Tuhan, yang terbaik yang Engkau sudah berikan buat dia Tuhan. Seorang pasangan hidup yang terindah Tuhan, yang dari Tuhan. Tuhan yang menopang masa depan Stefani dengan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Pak Dani Tuhan. Seorang Tuhan yang selalu memberikan pencerahan begitu indah buat kami. Tuhan berkati Pak Dani, Tuhan pimpin dia di dalam hari-harinya. Pakai dia lebih lagi Tuhan, supaya di mana dia ada, dia juga boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati istrinya, dua anak-anaknya, terlebih mereka yang sudah punya rencana mau menikah. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang sertai dan berkatin Tuhan, supaya rencana-rencana Pak Dani dan keluarganya ini bisa terjadi Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Yeni Tuhan dan Pak Dokter Haryadi. Kami bersyukur Tuhan untuk Bunda Yeni, untuk Pak Haryadi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan yang menopang dan menghantar anak-anaknya, mantu-mantunya, dan cucu-cucunya semua. Semua Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat Ibu Yeni, juga buat Pak Dokter Haryadi yang seringkali memberikan pengertian yang mendalam Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan yang menolong bagi semua saudara-saudara kami yang ada di Galilea ini. Tuhan tolong Ibu Lili, Tuhan berkatin dia. Tuhan menopang dia di dalam keluarganya. Tuhan bagi Pak Jemi suaminya, juga bagi anaknya Tuhan. Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang terbaik. Tuhan yang memberkati keluarganya Bu Yuni Lili ini Tuhan. Tuhan yang menopang selalu. Tuhan juga yang menolong Tuhan. Buat Pak Rio, buat Pak Dokter, siapa lagi ya? Bu Yeni, oh Tuhan tolong buat Dita Tuhan. Engkau Tuhan memberkati Dita Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu hibur buat dia. Kami mengerti Tuhan, Dita juga banyak sekali Tuhan hal-hal yang tanggungan dia, tapi biar Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Berikan dia damai, sukacita Tuhan yang dari surga selalu. Kegalauannya Tuhan cabut Bapa. Tuhan gantikan Tuhan dengan kehangatan kasih daripada-Mu. Berkati Dita dalam pekerjaannya, usahanya, kehidupannya, anak-anaknya Tuhan, BA-nya baik Grace Tuhan maupun Hansel, Tuhan yang memberkati dan menopang mereka. Tuhan, terima kasih buat keluarga Dita. Tuhan, Engkau yang memberkati selalu. Engkau juga Tuhan yang menolong dan memberkati Tuhan bagi semua keluarga-keluarga. Oh Ibu Lydia Tuhan, berkati Ibu Lydia Tuhan. Pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu di mana dia ada. Berkati Ibu Lydia, berkati putrinya juga Tuhan. Berikan pasangan hidup yang paling baik Tuhan buat putrinya Ibu Lydia. Biar Tuhan sendiri yang menolong dan menopang selalu Bapa. Sungguh Tuhan, buat kami semua tentu kami punya masalah demi masalah, keperluan demi keperluan. Tetapi kami bersyukur Bapa, kalau kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Tuhan yang Engkau tahu Tuhan semua kebutuhan dan Tuhan hal-hal yang kami rindukan. Engkau Tuhan yang akan berikan Tuhan yang terbaik buat kami. Tuhan tidak akan Tuhan memberikan yang tidak baik
Bapak, sehingga menjatuhkan kami. Tetapi Tuhan yang menjaga dan menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah kami yang hidup, Tuhan yang maha besar. Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami yang tidak hadir. Tuhan yang tahu keadaan mereka, Tuhan yang memberkati. Baik Pak Dokter Teki, Tuhan Engkau tolong, Engkau berkatin dia bersama keluarganya. Keluarga Pak Abun juga Tuhan berkati Pak Abun bersama 30 anak-anaknya, Tuhan yang menopang selalu. Juga Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami yang tidak hadir, Engkau yang tahu, Engkau yang memelihara mereka. Biarlah Tuhan, sekalipun mereka tidak hadir lagi di dalam Tuhan Galilea Blessing Ministry ini. Tetapi biarlah mereka Tuhan di mana saja berada boleh kuat dan teguh di dalam Engkau. Mereka boleh terus hadir selalu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar tentang Filipus juga menjadi Tuhan suri teladan buat kami. Kami juga di mana aja kami Tuhan taruh, kami juga boleh memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga mujizat terjadi, banyak jiwa boleh dimenangkan, dan Tuhan boleh dimuliakan selalu. Terpuji-puji Engkau ya Bapa, Allah kami yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Sastra untuk menutup acara. Haleluya, luar biasa pada sore hari ini. Nanti pada suatu saat saya akan bawakan tentang pintu sorga tertutup. Ya. Serem, Pak. Ya, serem. Makanya pelan-pelan kalau sudah mateng di Galilea baru saya mau bawain. Kalau belum mateng saya nggak berani bawa. Yang Akhir kemudian zaman dong, Pak. belum akhir zaman. Belum. Kalau akhir zamannya nanti beda nanti akhir zamannya beda, ya beda. Surga tertutup kalau kita udah mati, Pak. Ya nanti sabar dulu, nanti banyak ada ya. Kalau kita udah diangkat semua anak-anak Tuhan. Nanti pintu surga Baru tertutup. Kemudian yang belum saya sampaikan tentang akhir zaman belum nanti lama-lama baru. Sekarang kita biar bersekutu dulu. Jangan yang ribet-ribet. Kalau ribet-ribet nanti nggak mau datang lagi, nanti takut. Jangan keburu mati. Jangan mati. Kita terserah Tuhan. Kita lama matinya, jangan khawatir. Ya, mari kita satu hati dalam doa. 20 tahun. Ya, mari kita doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore yang indah ini. Engkau telah mengurapi kami pendoa-pendoa Galilea. Dan Engkau telah memberikan kesehatan yang sempurna. Tidak ada satupun pendoa Galilea yang sakit. Tidak ada satupun yang menderita. Tidak ada satupun yang mengalami musibah apapun. Karena Roh Kudus terus mengurapi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Beri kami perasaan yang sukacita dan damai sejahtera. Kesehatan sesama pendoa. Melebihi sahabat, melebihi saudara. Artinya kami bersekutu sudah luar biasa. Melebihi saudara, melebihi sahabat. Artinya luar biasa. Seperti Yesus mengasihi kita. Kami doa agar pendoa Galilea saling mengasihi yang satu dengan yang lain, dengan merendahkan hati, dengan ikhlas berdoa, bahkan setelah mengorbankan waktunya setiap hari untuk mendoakan orang-orang yang tidak dikenalnya. Ini Tuhan, Engkau jamah beri kuasa kepada semua pendoa ini. Yang kedua, kami doa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat pada waktu kami berdoa, agar doa-doa kami penuh kuasa, yang sakit disembuhkan, yang terbeban dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang terhina
Engkau kembali kehidupan mereka. Yang kekurangan Engkau cukupi. Yang khawatir, ketakutan akan masa depan mereka. Biarlah masuk sore hari ini setiap berdoa, semua rasa-rasa kekhawatiran takut itu sudah dinyatakan oleh darah Kristus yang sudah menebus dan sudah menguduskan kami menjadi orang-orang yang bersuka cita dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga doa untuk usaha-usaha hamba-hambamu. Ada yang berbisnis, ada yang berbisnis, kami doa usahanya diberkati 100 kali ganda. Dalam nama Yesus kami menolak kegagalan, kami menolak penghalang-penghalang berkat, kami menolak semua yang mengakibatkan kerugian daripada usaha-usaha mereka. Semua usaha-usaha anak-anakmu yang ada di Galilea semua diberkati luar biasa. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya usaha mereka. Hamba tidak menyebutkan satu persatu karena Engkau tahu bagi anak-anak-Mu yang berbisnis, Engkau mengenal mereka, Engkau mengenal pribadi mereka, Engkau berkati semua, tidak akan kekurangan, tidak akan ada kerugian, tidak ada intimidasi dari roh jahat orang-orang yang ingin merugikannya. Terima kasih Bapa. Juga yang pelayanan semua Engkau berkati, Engkau beri kuasa untuk memenangkan manusia atau orang-orang di marketplace. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga doa kuasa-kuasa setan, iblis, roh jahat, orang sihir, orang-orang yang ingin menghancurkan keluarga-keluarga Galilea. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang jahat yang ingin mengintimidasi, memfitnah, kami tolak fitnah terhadap teman orang-orang Galilea ministry itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami semua, berikan kesehatan yang sempurna. Kami doa apapun yang dikerjakan oleh teman-teman kami, bisnismen yang berdoa dan berbisnis dan juga melayani seperti Paulus, Engkau jamah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami, terutama kesehatan yang sempurna, panjang umur kami, sehingga kami setiap jam 5 terus bisa berdoa memuji Engkau. Kami juga berdoa agar kiranya Corona ini cepat selesai, musibah virus ini cepat selesai, sehingga kami akan segera dapat melayani tatap muka baik di gereja-gereja maupun di tempat-tempat lain, agar Galilea Blessing Ministry dapat menyalurkan bakat-bakat atau talenta dan kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri daripada sharing firman ini. Sabdamu atau firmanmu terus bergelora dalam hidup kami. Biarlah juga kami seperti pendoa penginjil-penginjil yang ada, punya kuasa, banyak orang bertobat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami. Sebentar kami akan meninggalkannya. Zoom ini kami percaya kami sehat sempurna karena Roh Kudus terus melindungi kami. Pada suatu saat kami akan ingin mengetahui kenapa sorga harus Engkau tutup kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa, kenapa orang-orang Kristen Engkau harus hakimi. Kami juga akan berdoa, kenapa orang-orang Kristen Engkau harus hakimi. Kan mereka sudah ditebus di atas kayu salib. Kenapa mereka harus dihakimi dalam nama Yesus? Dan kenapa harus dibedakan menjadi kambing dan domba? Inilah akan kami hayati untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami
berdoa dan selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan sampai saat ini. Dan kami percaya sampai selama-lamanya Engkau memberikan berkat kami seperti gelombang lautan yang tidak akan pernah putusnya. Amin.